Halo teman-teman sekalian, dalam episode yang ketiga ini saya menampilkan 3 buah biola hasil karya sendiri, yaitu biola alternatif yang terbuat dari tempurung kelapa dan kombinasi kayu-kayu ya. Yang pertama ini adalah ukuran yang terbesar. Ukuran yang terbesar adalah garis tengah ini 14,5 cm, itu sangat ideal ya. Kalau di biola mungkin 4/4 ini ya. Ini sini 14,5 ya. Kemudian bagian-bagiannya juga ini kayunya kombinasi antara ini kayu nangka ini ya. Kayu nangka. Kemudian ini kayu mahoni, sonokling ya, yang keras itu. Kemudian ini juga kayu kelapa semua. Nah, nanti setelah perlihatan model-model ini saya akan coba bagaimana suaranya ya nanti. Nah, sekarang yang kedua kita beralih kepada ukuran yang 13 ini ya. Ini ukuran 13. Ini dari kayu nangka juga sama ya. Cuma ininya mahoni beda ya. Ini juga kayu kelapa dan pasaknya juga dari kayu kelapa, ini tempurung kelapa ya. Jadi ini yang kedua. Ini kalau teman-teman ingin lebih jelas, alamat saya itu di Batam sekarang, Pulau Riau ya, yaitu di daerah Tiban, Sekupang ya, perumahan Green Mansion, Blok Green Forest ya, nomor B16, dan masih ada 1 RT di situ, baru 1 RT 3 saja ya. Dengan catatan nama saya adalah Endang MS Anjaya atau disingkat Endang Mulia SA ya gitu. Seperti pada penampilan pertama adalah tentang pembuatan, yang kedua adalah pembuatan biola yang handal itu. Pada episode ketiga saya akan memperlihatkan 3 macam yang terbuat dari bahan yang berbeda ya. Satu lagi ada ini ya. Satu lagi ini. Ini terbuat dari kayu mahoni, tempurung kelapa ya. Kayu mahoni juga ini, tempurung kelapa, dan ini saya mencoba dengan mahoni ya. Jadi 3 buah ini tentu nanti akan dicek mana yang terbaik suaranya ya. Kita akan coba nanti. Tapi baik tidaknya suara ini pertama ditentukan oleh mendesainnya biola itu yang benar ya. Ukuran akurat dan segala-galanya. Ini ukuran sama dengan biola, cuma yang bedanya ini ya. Kalau biola panjang ini adalah 27,5, ini beda. Ini hanya 22,5 ya. Semua berbeda juga. Tapi panjang hampir sama, panjang ya. Cara memegang juga sama begini. Nah, diginikan ya. Sama gitu. Tentu dari ketiga ini volume suara akan berbeda ya. Ya. Sekarang kita coba bunyikan dulu yang kebetulan ini belum ada kawatnya, jadi kita yang membunyikan cuma ini aja, mewakili yang dari nangka itu ya. Sebelumnya kita stem dulu nih ya, harus di stem dulu. Kalau ingin lebih keras ya, ini pakai ini ya, dimasukkan ke sini ya. Nah, jadi barulah ini di stem. Nah, ini maka kita coba dengan dipetikan dulu sekarang. Apakah sudah stem tidak? Kawat ini namakan G. Ya. Kemudian kawat ini D. Kawat ini A. Kawat ini E. Ini belum tentunya, kita cek dulu dengan pipe tone ini. Lebih praktis dengan ini ya. Daripada kita dengan piling, kadang-kadang orang tidak sama ya. Saya juga kadang-kadang tetap aja menggunakan ini untuk stemnya. Untuk steman kita pertama kali di sini ya. Pertama kali kita memasang kawat itu harus di sini nyetemnya. Tetapi setelah itu baru dari sini. Kenapa? Karena ini
Di sini harus memerlukan tenaga yang kuat, ya. Kadang-kadang terlalu kuat, ini putus. Tapi ini enak saja. Kalau umpamanya bunyi ini kurang, bunyi ini umpamanya contoh nah. Re, 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 re. Cek dengan ini. Kan sudah, ya. Sekarang baru A sini, ya. A. Sudah. Baru E yang terkecil. Nah, perlu dari sini karena kekurangannya banyak, ya. Perlu dari pasak ini diaturnya. Ini harus hati-hati karena di sini kalau tenaganya begitu saja dikeluarkan bisa putus kan. Udah. Baru sekarang nih. Ya berarti sudah. Barulah kita gesek sekarang, ya. Gesek itu ini sebetulnya untuk boleh dengan ukuran ini ukuran setengah ini, ya. Kalau dalam biobles ada ini ada 3 ukuran lah, yang 4/4, 3/4, nah setengah, ini setengah. Ya. Nah ini yang belum nih, ya. Yang belum ini kawat G. Kawat G bisa digesek sebagai du, ya. Artinya nada sol ditaikan 1 kres menjadi du, ya. Ya ini mungkin do, ya. Bisa aja sol bisa. Nah, jadi kalau mudah saja kita main di G, artinya kunci biola yang main G yang bentuknya begini kunci biola tuh. Nah, kayak tanda ini kunci biola, ya. Karena biola paling identik mulai dari kunci G, ya. Bisa di C juga. Do-nya di sini C. Nah ini main di C. Kalau main di G, pertama terbuka, do-nya sebagai sol. Enggak, ini sama, ya. Hanya kebetulan ini kawatnya belum lengkap, ya. Nah, jadi kalau ini mahoni biasanya ini lebih halus, ya. Ini lebih halus suaranya sebetulnya, tetapi kurang ngebas. Jadi kayu nangka itu bassnya sangat baik, ya. Tapi di bidang lain kalah sama mahoni, ya. Pada nada yang silatnya yang bergema, yang syahdu, bagus nangka. Tapi kalau yang melengking, ya, bagus mahoni atau jati, ya. Kita umpamanya mencoba lagu-lagu Malaysia aja, ya, umpamanya. Tentu nanti saudara-saudara akan menilai seharusnya yang menggeseknya itu handal, ya, jangan saya, karena saya hanya berkecimpung di bidang pembuatan, mencari profesionalnya, keahliannya dibuat membuat ini. Di samping itu saya mengenal ilmu musik, tata cara membuat biola dan sebagainya, kemudian cara mengajarkan lagu, kebanyakan lagu itu dari soul, ya,
do mi sol itu lagu itu, sehingga gitar tidak seperti melodi gitar itu ritme. C di gitar itu tidak sama dengan C di sini. Kalau C di sini betul-betul do ya, tapi di gitar 3 kesatuan C itu do mi sol ya, sehingga setiap kali grip di gitar itu kadang-kadang 3 atau 4 jari ya. Nah, sekarang kita sekali lagi ini dibunyikan. Main di D juga bisa. Di kawat ini juga dipinjam, D dipinjam sebagai do. Tentu suaranya lain ya. Kan itu. Nah, itu ya. Kemudian main di A juga bisa. A dipinjam sebagai do, dinaikkan 3 kres ya. Jadi begini. Ini sebetulnya kawat ini A atau boleh dikatakan ini A itu ya. Perhatikan aja lihat. Ini kita gesek ke sini. La sebetulnya ya. La. Katanya pinjam sebagai do jadi. Nah, jadi sama. Terus terakhir bagaimana kalau main di E? Do-nya sebagai E sama saja. Pemainnya di sini. Oh, lebih kuat atau nah, di sini ya. Ini E sebagai do. Nah, itu kurang betul. Jadi akhirnya bisa menentukan suara itu bukan saya. Bagus enggak aja kan. Mereka walaupun ini sudah didesain dengan baik, aransi standar, tapi yang bagi orang yang tidak bisa gesek kan lain. Kadang-kadang begini aja. Ya, itu lucu kedengarannya juga ada ngilu gitu. Tapi kalau orang-orang yang semacam Henry Lemiri gitu, Edi Sardi, banyak guru-guru, Endang Haida dari Malaysia, Iskandar Wijaya, Rudi Alamsyah yang sekarang muncul banyak pemain bola yang muncul itu ya. Kalau kamu lihat di YouTube itu banyak sekali pemain bola yang bagus di Indonesia itu ya. Semua sudah go internasional ya. Sehingga orang Malaysia juga Endang Haidar bergabung berguru ke Indonesia. Apalagi setelah almarhum Edi Sardi sang maestro itu wafat ya, sekarang kalau luar mereka dari persembunyiannya ternyata bagus-bagus sampai anak-anak segala macam tuh. Sehingga kalau dibandingkan dengan bapak ya kalah, salah menggeseknya. Tapi mereka tidak bisa buat biola. Salakin rusak mereka tidak bisa memperbaiki, ya datanglah. Jadi setiap orang sudah ada bagian. Ini aja seorang sarjana dalam bidang apa saja. Kedewasaan berpikir hanya satu bidang, ya. Kadang-kadang 2-3 bidang. Enggak ada yang qualified, segala bisa enggak. Saya walaupun serba bisa di dalam membuat kerajinan, membuat busur panah bisa, ya. Lukisan bisa. Kemudian pernah saya hidup waktu sekolah, biaya diri sendiri itu dengan lukisan. Kemudian cara-cara mengarang lagu dari nada-nada nada pentatonis ya, nada pentatonis yang 5 kayak di dalam Sunda dan Jawa itu nadanya beda. Kalau Indonesia re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Tapi kalau pentatonis da mi na ti la da. Mulai dari la di sini ya. Pentatonis mulai la si do re mi fa ya. Jadi agak lagunya agak melankolis. Makanya kalau kita lagu dalam biola itu kalau gesekan country lain lagi ya. Setelah teologi saya bisa ngajar. Saya bisa ngajar dari 0 sampai dia bisa, tetapi sudah bisa mereka biar pendalaman sendiri, yaitu berguru pada artikel-artikel lain banyak kan gitu ya. Jadi sekali lagi nih,
Jadi kalau biola terindu ini yang diciptakan oleh saya, mohon mudah-mudahan di suatu ketika ini dapat pengesahan dari dari hak cipta gitu ya. Mudah-mudahan saya nanti esok lusa dapat uang, karena ini harus jutaan dapatnya, agar ini bisa berkembang. Mudah-mudahan ini di akhir nanti, di masa depan, walaupun sebenarnya saya sudah tidak ada, namanya penerusnya ini sudah menjadi milik Indonesia gitu ya. Orang Minang saja punya biola yang namanya rababa ya. Kemudian orang Belanda juga menamakan pio ya. Orang Itali biola atau payola ya. Tetapi lahirnya di sana di Cremona di Italia Utara ya. Di sini banyak tumbuh sampai sekarang. Di Cremona itu banyak Luther itu adalah pengrajin seniman biola yang sampai mereka dalam sebulan juga cuma menghasilkan satu ya. Begitu artistiknya, buatan tangan manusia, handmade, hampir handmade gitu ya, dibantu ya yang lain-lainnya dengan gergaji mesin, tetapi kebanyakan handmade ya. Kurang lebih 50% mereka itu mengerjakan biola dengan teknik mesin putar dan sebagainya, bubut dan sebagainya. Yang 50% yaitu dengan alat-alat manual ya, kayak pisau, amplas dan sebagainya. Kalau saya terbalik, mengingat usia sudah tua ini, takut kalau menjalankan mesin itu terlalu konslet dan sebagainya, saya pilih manual asli, manual 100, hampir 100%. Ya 85% saya manual ya. Macam ini menyamakan ini supaya simetris itu dengan tangan sendiri gitu ya, tanpa hanya pisau. Ini mengukir lulung ini ya. Ini adalah dengan pisau, mula-mula dengan gergaji. Jadi 85% saya istilahnya handmade ya, buatan sendiri gitu. Nah sekarang kalau kita sudah tahu notasi ya, seperti tadi notasi kalau main di C ini kan. Main di G kan. Ini berarti tidak nyetem nih. Ya kalau tidak nyetem pasti harus disetemkan dulu. Nah.
Apalagi kalau violisnya macam Henry Lamiri gitu ya, Endang Haider, Dude Alamsa, apalagi kalau ini Sardi ya. Hanya cita-cita saya terbatas sampai tadinya mau cita-cita ini mau memberikan souvenir ke Edi Sardi gitu agar oleh beliau dibunyikan bagaimana, aduh suatu kehormatan bagi saya ya, lebih dikasih uang mungkin jutaan kalau ini dipakai oleh Dasit. Kemudian beliau mengatakan ini bagus gitu, wah itu. Tapi sayang tidak kesampaian, sang maestro keburu wafat ya. Nah, jadi kalau ini saudara sekarang menilai aja saudara, sebatas kemampuan saya ini bagaimana suaranya ya. Itulah dalam episode ini saya sengaja menampilkan. Karena di samping itu saya ingin ditularkan ini, ingin membuat ini, cara membuat, kalau cara menggeseknya mas saudara jangan berguru pada saya ya. Banyaklah guru-guru yang handal ya. Yang saya hanya mengajar tingkat dasar bisa ya. Tingkat dasar sampai mereka terampil bisa main di panggung, tapi tentang improvisasi yang sulit-sulit mereka belajar sendiri itu ya. Sulit mengajarkannya itu. Saya bermodalkan dari pengetahuan musik saja ya, tentang bagaimana secara fisikanya juga saya mengetahui bahwa ini kalau di dalam ilmu fisika adalah kawat yang dibunyikan dengan bergetaran 402, frekuensinya 402 ya per detik, maka dinamakan C ya. Kemudian yang lainnya ada yang 300, ada yang 250 frekuensinya. Jadi artinya getaran ini bunyi yang bergetar beraturan, maka disebutkan nada. Ya. Nada. Beda nada dengan notasi, kalian harus tahu. Kalau notasi bisa dilihat, ya, bisa dibaca. Kalau ini cuma didengar saja, ya. Dan di samping itu di biola, di alat musik seluruhnya punya timbre. Ditulisnya timbre, ya. Dibaca timbre itu adalah warna nada yang keluar dari bahan media kayu maupun logam maupun dari plastik, ya bahan-bahan lainnya aja, ebonit, akan warnanya akan beda sekali warnanya. Tetapi nada standarnya do, tetap do ya. Umpamanya dari biola, do-nya ini dari G, dong, ada gema ya. Kalau di gitar teng kan gitu. Manusia juga begini. Saya bilang waktu muda kalau ngomong kemana itu tegas ya. Kau mau kemana? Kata saya. Tapi udah tua, nggak tahu nih perubahan dari fonetik mulut, ilmu fonetik mulut, vibra suara yang maksudnya agak sengau. Didengar orang katanya sengau. Memang kita harus diakui kewajaran ya. Jadi antara timbre itu adalah warna nada ya. Setiap keluar dari benda itu akan sama nadanya tapi berbeda warnanya gitu. Seperti kita. Mau kemana kau? Kata saya. Tapi orang yang bindeng tuh, yang bindeng itu yang kemana kau? Kan gitu ya. Hana kau katanya. Hana kau ya. Tapi orang dengar maksudnya sama gitu. Itulah pengertian dari itu ya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini suatu ketika bisa diteliti oleh ahli violis yang kenamaan, sehingga saya cita-cita yang belum sampai adalah ini dimainkan sama orang violis handal ya, sama violis yang handal. Sedangkan yang namanya pembuat yang handal dan seniman itu disebut apa? Luther ya. Kapan biola itu lahir? Sampai sekarang secatat belum menjawab. Kebanyakan anonim ya. Artinya kapan lahirnya tidak tahu.
hanya bertitik tolak dari mulai tahun 1529 ya di Italia Utara pada zaman itu Kaisar Prancis Charles ke-9 pernah memesan biola kepada Cremona Italia sebanyak 35 buah ya yang dikerjakan oleh Antio Albert de Amati ya pembuatnya itu. Tapi dia tidak dikatakan pembuat pertama. Kemudian pembuat yang terbaik adalah Antonio Stradivarius, itu yang paling terbaik. Lalu itu pembuat. Apakah dia sebagai pianis yang baik? Belum tentu. Dia cuma bisa aja membunyikan. Yang terkenalnya itu Piccolo Almo Paganini ya. Kalau sekarang sejajar dengan Idi Sardilla. Saling mengalahkan. Kalian harus berbangga sebagai bangsa Indonesia punya maestro itu. Sebab dunia mengakui bahwa dia seorang maestro di dalam violin biola. Sehingga sejajar. Kadang-kadang gesekannya tidak dikalahkan oleh Luther sekarang ya. Jadi pencipta yang terbaik adalah Antonius Stradivarius. Memang pada saatnya ribuan sampai hampir 1000 ya membuat. Tapi diantaranya terbaik cuma 11. Itu pun tersebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Cina, ada yang ke Madrid, kemana ke Eropa. Bagaimana orang yang membawanya aja. Sehingga sangat tragisnya itu menjelang dia membuat itu tidak kaya bagi dia itu. Cuma wajar-wajar aja ya. Tetapi setelah dia meninggal, yang 11 ini menjadi rebutan kolektor, maka mengalirlah dolar kepada istri dan anaknya sekarang. Walaupun dalam sejarah pernah diusir itu ya. Antonius Stradivarius pernah diusir karena pekerjaannya serabutan begitu, cuma membuat biola aja gitu ya. Nah, tetapi ternyata yang 11 ini berhasil. Sampai sekarang belum terkalahkan. Sudah teknologi begitu baik, begitu canggih. Di dalam ilmu musik sudah banyak dari elektronik. Tapi tetap yang namanya biola Stradivarius sampai sekarang lelang yang terbesar adalah 1 triliun di Madrid. Di kita juga kebagian. Di Malang ada seorang tukang loakan gitu ya. Tiba-tiba dia ada yang menjual biola di Malang itu. Dia beli aja, tidak tahu apa-apa. Tapi waktu dilihat saja, walaupun sudah kumal, sudah berdebu, tapi biola itu seolah-olah bagus menurut dia itu ya. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Disimpan aja dia. Suatu ketika ada di artikel baca, sekarang kan banyak di HP, di mana gitu ya. Kemudian di televisi juga dikatakan biola Stradivarius ini gini-gini tersebar ke seluruh dunia. Yang terbaik itu buatan tahun 1600 ya, itu yang terbaik. Nah, rupanya sang kolektor itu sang pembeli itu tukang loakan itu ya di Malang itu, dia bawa biola ini kepada ahli musik. Ulah maksud tahu, coba lihat aja itu di dalam kan ada nama pembuatnya gitu. Ternyata waktu dilihat Antonius Stradivarius 1705, kaget sampai bergetar si orang itu yang melihatnya. Udah aja jual kepada kami lah ya. Hanya sayang dia taunya maunya mau beli mahal dulu. Bilang oleh saya 10 juta mengingat gitu bahwa si pembuat si ampunya itu yang tukang loak ini berarti itu mahal, nggak dijual dia. Akhirnya sampai sekarang udah ditawar 1 miliar ya. Nah ini serba-serbi aja dari masalah biola. Kalau masalah sejarah Anda upama tentang biola seluk-beluk ya sampai kapan bawahan, silahkan nanti saya akan membuat suatu buku nanti dari mulai sejarah dan kemudian Luther terus pada zaman apalah terjadi perubahan-perubahan itu. Nah ini dulu ketika zaman Renaissance ya, zaman pembaruan dalam gereja di Perancis, ini kadang-kadang lurus
Ini nanti lurus, nggak seperti F. Ini FO. Jadi ini ternyata lebih bagus terhadap gema suara dan dilihat dari seninya juga bagus ya. Sehingga dinamakan FO ya. Sekarang bentuk biola itu apa harus begitu saja? Tidak. Permulaan dibuat itu cuma 2 dawe, kemudian 3 dawe, 4 ya. Jadi untuk lebih jelasnya, saudara-saudara kalau ingin menjadi tidak kesampaian umpamanya memainkan biola, jadi pembuat aja lah umpamanya, jadi pengrajin biola. Di mana saya tidak akan satu rahasia pun yang saya sembunyikan tentang ini terutama ini. Ini menurut profesor dari ada namanya Profesor Kelapa ya dari Depok, khusus meneliti soal tempurung kelapa sampai 1.500 bahan makanan, kerajinan, alat rumah tangga dan sebagainya, alat musik semua dari tempurung. Kemudian ketika saya dimuat di TV Lampung ini, mereka memesan saya, katanya belum ada ini. Saya pikir, kan ada Pak, orang Cina itu, wah itu mah cuma dua nada, katanya. Dan pentatonis, tidak bisa lagu lain yang seperti itu panjang, seperti rebab di sini. Ada tempurung, suaranya juga tidak bisa dipakai 100% biola. Menurut beliau ini bisa mendunia katanya ya, mudah-mudahan aja. Saya mengajak Anda yang berminat untuk terus berhubungan dengan sanggar kami. Sanggar kami adalah Sanggar Puspita ya, khusus pengrajin dan kadang-kadang memberikan kursus untuk tingkat dasar, yaitu dari nol yang tidak bisa. Saya lebih senang kepada mereka yang malah yang tidak senang, paling senang tidak senang biola, akhirnya saya berhasil. Tapi saya ketemu di Jakarta dengan yang namanya David ya, yang orang Katolik, saya ajar. Dia cuma puas begitu aja, dari bisa sampai bisa menyanyikan lagu. Tapi setelah ketemu di suatu pementasan, kata saya kok bagus sekali itu yang membunyikan biola itu, biolanya bagus sekali. Tapi tiba-tiba sudah selesai, saya lupa lagi, dia memandang saya di bawah panggung, turun dia. Akhirnya menyampaikan ke sini, Pak, Bapak lupa lagi saya. Lupa, apalagi kamu pemain biola yang baik. Saya pernah ngajar nggak begitu. Saya itu murid Bapak dulu. Cuma saya nggak puas dengan Bapak kan cuma bisa. Saya dari nol sampai itu sudah suatu modal utama bagi saya. Saya tidak puas di situ. Saya cari dari Italia, dari mana, cari di dalam TV, akhirnya saya bisa. Nah itulah yang namanya biola. Idis saja sampai 13 tahun itu. Di umur 13 tahun mulai itu. Ya, rupanya cuma sekian ya. Lain kali ketemu lagi. Mungkin nanti ini saya masuk di YouTube ya. Jadi kalau ada yang tidak jelas, jangan segan-segan lah mengirim ke alamat kami aja ya. Atau cari di Google aja akan ketemu ya nanti. Itu. Ya. Selamat siang karena hari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.